Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para ustadz, ustazah, dan seluruh ayah bunda yang kami hormati, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas limpahan berkat dan rahmatnya sehingga kita dapat merasakan sehat walafiat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam terus tercurah kepada Nabi Muhammad, kepada keluarga dan juga para sahabatnya. Ustadz, ustazah, ayah, bunda dan juga seluruh teman-teman, hari ini kita akan menyaksikan Big Assembly Kutab Bintang Cendekia yang bertemakan perjuangan hidup para penuntut ilmu. Semoga melalui beberapa kisah yang akan ditampilkan, kita dapat menyadari akan pentingnya menuntut ilmu. Sebagaimana Allah telah mewajibkan kita untuk menuntut ilmu melalui hadis Rasul. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Artinya, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Ustadz, ustazah, ayah, bunda dan juga seluruh teman-teman, mari kita simak kisah beberapa para ulama dalam perjuangannya menuntut ilmu berikut ini. Berbagai pujian dan rekomendasi terucap dari para ulama kepadanya, bahkan guru-gurunya sekalipun. Satu hal yang wajar memang karena beliau mampu menguasai dan menghafal ribuan hadis dengan didukung pengetahuan yang luas dan kecerdasan yang tajam yang Allah anugerahkan kepadanya. Imam Syafi'i sampai berkata, kalau bukan karena syubhah niscaya penduduk Irak tidak akan mengenal hadis. Teman-teman dan ayah bunda, mari kita simak kisah singkat perjuangan menuntut ilmu dari seorang tabi'in yang bernama Syu'bah bin Al-Hajjaj berikut ini. Hai Tuan, aku membutuhkan uang untuk menuntut ilmu agama. Ini bagiannya dari ibuku. Tolonglah belilah Tuan. Bujana ini sudah tua. Aku tidak tertarik membelinya, sana cari orang lain saja. Wahai Tuan, ini bejana dari ibuku. Aku menjualnya untukmu. Tolong dibeli ya Tuan. Hai Pemuda, betapa giginya kau untuk dapat mencari ilmu. Ya, aku akan membelinya, tapi aku hanya sanggup membelinya seharga 7 dinar. Ini uangnya. Alhamdulillah, terima kasih Tuan, uang ini untuk menjadikan bekal dan untuk menuntut
Allah membalas kebaikanmu, Tuan. Beberapa hari kemudian, Syu'bah bin Al-Hajjaj kembali membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan menuntut ilmunya. Apa yang akan beliau lakukan? Kita lihat yuk, teman-teman. Apa yang harus aku lakukan? Aku butuhkan uang untuk menuntut ilmu, tapi kekurangan uang. Apa yang harus aku buat? Aku kekurangan uang untuk menuntut ilmu. Assalamualaikum, Tuan. Aku Syu'bah bin Al-Hajjaj. Aku mohon tolonglah beli tiang rumahku, Tuan. Tidak sedang membutuhkan tiang seperti ini. Mohon, Tuan, untuk kelancaranku di majelis ilmu. Baiklah, aku akan membeli ini sesuai dengan kesanggupanku. Ini uangnya, ambillah. Subhanallah. Teman-teman, begitulah perjuangan Syu'bah bin Al-Hajjaj dalam menuntut ilmu. Coba bayangkan, ia rela menjual bejana peninggalan ibunya. Bahkan ia rela rumahnya reot tidak kokoh lagi, karena salah satu tiang rumahnya dijual. Hal itu semua ia lakukan hanya untuk mendapatkan uang untuk biaya belajar mencari ilmu. Sehingga ia akhirnya menjadi seorang ulama besar, sampai-sampai Imam Syafi'i pun membencinya. Semoga kita dapat meladani semangat dan perjuangan Syu'bah bin Al-Hajjaj dalam menuntut ilmu. Amin. Allah berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila unshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti
apa yang kamu kerjakan? Nah, teman-teman, masih ada loh kisah perjuangan ulama lainnya dalam menuntut ilmu. Mari kita simak perjuangan menuntut ilmu dari seorang tabi'in yang bernama Robi'ah Ar-Ra'i. Berikut kisahnya. Selamat menyaksikan. Ada seorang ibu muda yang sedang hamil dan ditinggal oleh suaminya untuk berjihad di jalan Allah. Sampai sang anak dilahirkan, suaminya pun belum juga kembali. Hingga sang anak tersebut sudah memasuki usia sekolah, sang ayah juga belum kembali. Robi'ah Ar-Ra'i, itulah nama anak laki-laki tersebut. Seorang anak cerdas dan gigih menuntut ilmu. Anakku, sebelum pergi berjuang di medan perang, ayahmu meninggalkan uang 30.000 dinar. Ibu akan pergunakan uang ini untuk engkau menuntut ilmu. Maka pergilah temui gurumu sampai kau jadi orang besar dan berilmu. Baik ibu, aku akan gigih menuntut ilmu. Ibu doakanlah aku agar aku dimudahkan Allah. Itulah kegiatan Robi'ah Ar-Ra'i sampai ia dewasa. Beliau menjadi seorang yang berilmu, kemudian diangkat menjadi guru di Masjid Nabawi, kota Madinah. Pada suatu hari, tak disangka-sangka, datanglah seorang laki-laki ke rumah Robi'ah Ar-Ra'i. Karena melihat pintu terbuka, sang laki-laki tersebut langsung masuk ke rumah itu dan membuat Robi'ah beserta ibunya terkejut. Hei, kamu siapa? Beraninya masuk tanpa izin. Kamu musuh Allah, aku bunuh kau. Robi'ah, hentikan. Dia adalah ayahmu. Alhamdulillah, ayahmu sudah kembali. Dialah ayahmu. Maafkan aku, ayah. Engkau adalah ayah yang aku nantikan. Tidak apa-apa anakku, maafkan ayah.
baru kembali setelah sekian lama. Alhamdulillah, akhirnya Allah pertemukan Robi'ah Ar-Ra'i dengan ayahnya. Nah, pada keesokan harinya, ayah Robi'ah dibuat terkejut dan takjub. Kenapa ya teman-teman? Yuk kita lanjutkan menyimak kisahnya. Aku akan ke masjid. Mana Robi'ah? Dia sudah terlebih dahulu ke masjid. Hai Fulan, aku mau bertanya, kenapa ramai sekali orang yang mengelilingi guru? Siapa guru itu? Oh, beliau adalah seorang ulama yang terpandang. Dia ahli hadis di Madinah, fuqaha, dan imam kami. Meski usianya lebih sangat muda, dia dermawan dan bijaksana. Tidak ada di Madinah ini orang yang lebih dermawan daripada dia. Dia hanya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, siapa namanya? Aku ingin tahu. Dia bernama Robi'ah Ar-Ra'i. Robi'ah putranya Faruq. Robi'ah Ar-Ra'i? Itu kan anakku. Dengan perasaan bangga, senang, dan juga sedih, ayah Robi'ah pulang ke rumahnya dan bertemu dengan ibu Robi'ah. Ada apa wahai Abu Robi'ah? Kenapa engkau sedih dan menangis? Tidak apa-apa. Aku hanya melihat putraku punya kehormatan yang tinggi yang tidak dipunyai dengan orang lain. Ilmu mana yang lebih engkau sukai? Uang 30.000 dinar atau ilmu yang dicapai putramu? Demi Allah, aku lebih suka ilmu daripada bumi dan seisinya. Ketahuilah, wahai Abu Robi'ah, aku telah menghabiskan semua harta yang kau tinggalkan sebanyak 30.000 dinar untuk membiayai pendidikan putra kita. Masya Allah, Robi'ah Ar-Ra'i memiliki seorang ibu yang luar biasa, rela menghabiskan hartanya agar Robi'ah dapat menuntut ilmu dan menjadi seorang ulama terpandang karena ketinggian ilmu beliau. Semoga kita menjadi generasi seperti ulama Robi'ah Ar-Ra'i yang tidak menyia-nyiakan kesempatan menuntut ilmu yang diberikan oleh ibunya dan membuat bangga kedua orang tuanya. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah
la'allakum tashkurun. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Kisah Hisham bin Ammar As-Sulami Ad-Dimashqi, seorang muhaddits Damaskus. Pada suatu waktu, ayahnya memutuskan untuk menjual rumahnya seharga 20 dinar untuk membiayai Hisham bin Ammar pergi haji sekaligus berguru kepada Imam Malik. Yuk teman-teman, kita simak kisahnya. Itu takwa, dan saya pribadi sangat kagum dengan definisi disampaikan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, at-taqwa dibagi menjadi 4 oleh Ali bin Abi Thalib. Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Kemudian potongan kedua, wal amalu bit tanzil, selalu melakukan ketaatan-ketaatan sesuai dengan tanzil. Tanzil itu wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, warridha bil qalil, ridha terhadap apa yang Allah berikan walaupun sedikit di mata dia. Dan yang terakhir potongannya, isti'dadu liyaumir rahil, punya persiapan untuk menghadapi hari kembali, punya persiapan untuk menghadapi hari kematian. Dan ini, Wahai Imam Malik, apa pendapatmu terkait masalah ini dan itu? Ini pertanyaan anak kecil. Apakah pukulan seperti ini membuatmu menangis? Sesungguhnya ayahku telah menjual rumahnya. Padahal ia tahu bahwa itu satu-satunya harta ia miliki. Tujuannya tidak lain untuk biayaiku bertemu dan mengambil ilmu darimu. Tapi sekarang yang ku dapat hanya pukulan darimu. Astagfirullah, aku ini telah membuat kesalahan kepadamu. Apa yang kau inginkan supaya kau memaafkanku? Karena engkau telah memukulku 17 kali, maka bacakanlah kepadaku 17 hadis. Baiklah, aku akan mengajarimu 17 hadis dan pertanyaan semuanya. Pukul aku kembali agar aku bisa menerima lebih banyak hadis. Ulanglah, besok kita akan lanjutkan belajarnya. Demikianlah kisah Hisham bin Ammar As-Sulami Ad-Dimashqi dalam perjuangan menuntut ilmu. Semoga kita dapat meneladaninya, pantang menyerah, dan selalu bersemangat saat menuntut ilmu, bagaimanapun kondisinya. Ini adalah salah satu ulama yang sangat terkenal karena kecerdasannya. Ia telah menghafal Al-Quran di usia 7 tahun. Lalu, bagaimanakah kisah perjalanan Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu?
hingga menjadi ulama besar yang hingga kini masih dikenal. Yuk kita simak kisah Imam Syafi'i ya teman-teman. Berikut kisahnya. Wahai Syafi'i, pergilah engkau ke Madinah untuk berguru lagi, karena sesungguhnya ilmuku sudah habis. Semuanya sudah kuajarkan padamu. Baik guru, terima kasih telah mengajarkan ilmu kepadaku. Aku akan meminta izin ibuku pergi ke kota lain untuk belajar lagi. Wahai ibu, izinkanlah hamba menuntut ilmu ke Madinah dan ke Irak. Pergilah engkau nak menuntut ilmu di jalan Allah, akan bertemu di akhirat. Hanya membutuhkan waktu yang tidak lama, Imam Syafi'i mampu menguasai semua ilmu Imam Malik. Kemudian, Masya Allah, barakallah muridku, silakan menuntut ilmu ke Irak. Imam Syafi'i kemudian mengembara ke Irak dan menimba ilmu di sana. Beliau berguru kepada murid-muridnya Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Meski sudah banyak menyerap ilmu di Irak, Imam Syafi'i belum ingin pulang karena belum ada panggilan dari ibundanya. Imam Syafi'i berkembang menjadi murid yang terkenal sangat pintar dan cerdas. Sehingga dalam waktu singkat ia sudah diminta untuk mengajar. Tak butuh waktu lama, ribuan murid pun berbondong-bondong datang untuk berguru padanya. Hingga ia pun menjadi ulama besar yang terkenal ke seluruh penjuru Irak hingga Hijaz. Imam Syafi'i pernah mengadukan kepada Imam Waqi'i tentang jeleknya hafalanku. Lalu beliau mengatakan kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Imam Waqi'i berkata, sebab ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidaklah diberi kepada para ahli maksiat. Setiap perkataan Syekh diawali dengan nama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lalu ibu Imam Syafi'i penasaran siapakah orang yang disebut tersebut. Wahai Syekh, siapakah itu? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i adalah guru di Irak. Wahai Syekh, siapakah itu? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dia merupakan ulama besar yang berasal dari kota Mekah. Masya Allah, di anakku. Allah, wahai ibu, mau berpesan apa kepada anakmu? Tolong sampaikan kepadanya bahwa dia boleh pulang ke rumahnya. Sampainya ulama tersebut di Irak, ia langsung menyampaikan pesan tersebut kepada sang guru. Imam Syafi'i yang mendengar kabar tersebut langsung bergegas untuk pulang ke Mekah. Mendengar kabar sang imam ingin pulang, penduduk Irak sangat sedih. Namun mereka tidak bisa berbuat
berbuat apa-apa. Ketika sang imam ingin pulang, masyarakat serta sang murid pun telah menyiapkan bekal kepada sang imam. Karena sang imam telah menjadi ulama besar di Irak, ia pun menerima bekal yang sangat banyak. Ratusan ekor unta telah diterimanya dari masyarakat dan muridnya di sana. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Hai Ibu, Imam Syafi'i sudah berada di pinggir kota Mekah. Apa yang dia bawa? Sang imam membawa ratusan ekor unta dan harta yang lainnya. Silakan balik lagi. Jangan kamu ini. Wahai Imam Syafi'i, ibumu menyuruhmu pulang kembali. Apa yang kau katakan? Sang imam membawa ratusan ekor unta dan harta yang lainnya. Silahkan kumpulkan orang Mekah dan bagikan semua harta ini dan kembali lagilah ke ibuku. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Wahai Ibu, Imam Syafi'i telah membagikan semua hartanya dan membawa pulang kitab dan ilmu. Alhamdulillah, silakan masuk di rumahku. Masya Allah, begitulah perjuangan Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu. Ia rela pergi keluar kota meninggalkan ibunya untuk belajar menuntut ilmu agama. Sehingga saat Imam Syafi'i telah tiada, ia masih banyak dikenang oleh para kaum muslimin karena ilmu-ilmunya yang banyak memberi manfaat kepada kaum muslimin hingga saat ini. Masya Allah, begitu mengharukan perjuangan para ulama dalam mencari ilmu. Karena sesungguhnya Allah menganugerahkan kepada mereka menjadi ulama besar yang memiliki ilmu yang bermanfaat bagi para kaum muslimin hingga saat ini. Semoga kita semua dapat meniru kesungguhannya, keikhlasannya, dan pengorbanannya saat menuntut ilmu. Sehingga Allah bukakan hati kita untuk mudah memahami ilmu sehingga kita dapat mengerti dan mengamalkannya. Demikian penampilan kami. Semoga dapat menginspirasi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syafarlah, engkau akan menemukan pengganti orang-orang yang engkau tinggalkan. Berpeluhlah engkau dalam
usaha dan upaya, karena lezatnya kehidupan baru berasa setelah engkau merasakan payah dan peluh dalam kerja dan berusaha. Sekawanan singa, andai tidak meninggalkan sarangnya, niscaya kepuasannya tidak lagi terasa. Ia pun akan mati karena lapar. Anak panah, andai tidak melesat meninggalkan busurnya, maka jangan pernah bermimpi akan mengenai sasaran. Berdiam diri, stagnan, dan menetap di tempat mukim sejatinya bukanlah peristirahatan bagi mereka pemilik akal dan adab. Maka berkelanalah, tinggalkan negerimu demi menuntut ilmu dan kemuliaan. Sungguh aku melihat air yang tergenang dalam diamnya, justru akan tercemar lalu membusuk. Jika saja air tersebut mengalir, tentu ia akan terasa lezat menyegarkan. Tidak demikian jika ia tidak bergerak mengalir. Sang surya, andai selalu terpaku di ufuk, niscaya dia akan dicela oleh segenap ras manusia dari ras Arabia, tidak terkecuali selain mereka. Andai saja gaharu tersebut keluar dari belantara hutan, ia adalah parfum yang bernilai tinggi. Dan andai kata biji itu keluar dari tempatnya, ia akan menjadi emas yang berharga. Dan biji emas yang masih terkubur di bebatuan hanyalah sebongkah batu yang tak berharga, yang terbengkalai di tempat asalnya. Demikian halnya dengan gaharu di belantara hutan, hanya sebatang kayu, sama seperti kayu biasa lainnya.